Qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara peninggalan yang dipegang, yang dianut oleh manusia daripada ucapan-ucapan para nabi terdahulu, idza lam tastahi, ini kalimat yang diwarisi dari Nabi dari para nabi-nabi terdahulu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jikalau tidak malu maka berbuatlah sesuka hati. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di antara kesimpulan yang bisa diambil daripada hadis ini, yang pertama, ada beberapa syariat atau peninggalan yang baik daripada nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada istilah dalam ilmu usul fikih nanti itu syar'u man qablana, syariat umat-umat terdahulu, apakah itu tetap menjadi syariat kita atau tidak? Ya, disimpulkan oleh para ulama, ya, syariat umat-umat terdahulu masih menjadi syariat kita malam yunsah. Ya, kecuali ketika atau setelah syariat-syariat tertentu itu dihapus. Karena pondasi agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Ya, anikbudullah wajtanibut tauhid. Ibadahi Allah, tinggalkan tauhid. Tapi dalam urusan syariat beda. Syariatnya Nabi Adam, sholatnya lain dengan sholat kita. Sholatnya Nabi Zakaria lain, 2 waktu saja. Sholatnya Nabi Zakaria itu bilhuduwi wal asal, pagi hari sama sore hari saja sholatnya di zaman Nabi Zakaria. Begitupun puasanya di zaman Nabi Daud berbeda dengan zaman kita sekarang. Dulu diwajibkan zaman Nabi Daud puasa Daud, seling-seling begitu. Nah, di antara yang masih dipegang itu beberapa kata para ulama, di antara yang pertama adalah az-zawaj, menikah. Itu tradisi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dipegang. Kemudian at-tatayyub, pakai parfum. Itu tradisi ya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, al-khitan. Khitan. Itu tradisi yang dipegang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat, ini al-haya, malu. Jadi tabiat manusia itu diciptakan itu malu. Dalam artian malu seperti apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau tidak malu, lakukan sesuka hatimu. Maksudnya, apakah kalimat ini berarti perintah? Yang kedua, apakah kalimat ini berarti ancaman? Seperti itu. Karena dikiaskan dengan hadis-hadis atau dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu, ya, misalnya, mohon maaf kan, misalnya ada anak kecil naik pohon, kita katakan ayo teruskan. Apakah itu maknanya perintah dia meneruskan naik pohon, atau teruskan maknanya ayo hati-hati, kalau teruskan ya, si pukul gitu kan. Nah, tapi yang jelas uruf manusia, ya, anggapan manusia, kalimat seperti itu maknanya adalah tahdid, ancaman. Maknanya adalah ancaman. Kalau nggak malu, lakukan sesuka hatimu. Artinya seperti itu. Maka yang disebut dengan malu itu apa? Malu itu tabiat. Jadi malu itu tidak perlu diusahakan. Karena malu itu tabiat. Tabiatun hasanah. Tabiat yang baik
tu'inu yang mendorong ala tarkil qabaih wa al-uyub. Tabiat yang baik yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk sekaligus menampakkan aib. Itu malu. Maka dalam syariat Islam ini malu itu menjadi unsur keimanan. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman hadisnya itu. Rasa malu itu adalah satu cabang daripada keimanan. Dalam hadis yang lain itu al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan menghadirkan kepada seseorang itu kecuali kebaikan. Maka yang disebut dengan malu ini adalah malu dalam arti malu kepada Allah. Seperti apa malu kepada Allah? Malu melakukan kemaksiatan, malu melanggar syariatnya, ya. Malu menanggalkan syariatnya. Di antaranya malu dia tampak aurat pada dirinya, malu. Itu nilai paling rendah. Malu tampak dari auratnya itu nilai yang paling rendah. Lah kalau tidak malu tampak auratnya, wallahu a'lam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan rasa malu. Kemudian malu kepada Nabi. Bagaimana malu kepada Nabi? Malu meremehkan sunnah-sunnahnya, malu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, malu terhadap makhluk. Malu seperti apa? Malu bergantung, meminta kepada makhluk, ya, itu diantaranya. Maka malu ini adalah satu akhlak yang harus dipertahankan, jangan sampai terluput pada diri kita. Kemudian pelajaran yang terakhir daripada malu sebagian daripada iman ini adalah setan akan berusaha untuk menanggalkan rasa malu dari diri manusia. Mohon maaf, dahulu Nabi sampai menyebutkan ada istilah bai'ul inah. Bai'ul inah itu adalah kamuflase daripada transaksi riba. Artinya riba di zaman Nabi SAW itu terselubung, tidak kelihatan. Mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu riba di zaman Nabi SAW. Tapi sekarang itu diiklankan riba itu, ya naudzubillah. Riba itu diiklankan, dipasang banner besar itu, diiklankan. Di zaman Nabi ada istilah bai'ul ina, itu akad yang terselubung, dilihat secara kasat mata ini tidak riba sebenarnya, tidak riba. Tapi setelah dilihat lebih dalam lagi, ribanya di sini. Tapi sekarang itu tidak usahlah terselubung, diiklankan, diiklankan. Bahkan dimarketingkan, disaleskan, naudzubillah. Kemudian itulah yang kemudian dipreteli, maksudnya dicopot demi satu rasa malu manusia itu melakukan kejahatan sampai pada titik di akhir zaman nanti disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, orang itu mohon maaf zina di tepi jalan. Dan orang yang nilai kualitas imannya di zaman itu seperti Abu Bakar cuma ngomong begini, la'alla antaf'ala, atau ya wara'al jidar, ya sebaiknya dilakukan di belakang tembok lah. Itu orang yang paling tinggi imannya di zaman itu cuma ngomong, ya sebaiknya dilakukan di belakang tembok yang tertutup lah. Itu orang yang paling kuat imannya di zaman itu, hanya ngomong seperti. Artinya rasa malu semakin zaman semakin habis, karena malu itu iman. Kalau semakin malu hilang, iman hilang, kan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian